Assalamualaikum anak-anak kelas 6 SDN 003 Samarinda Utara. Sebelum belajar, pastikan diri kalian sudah bersih dan udah mandi ya. Dan juga jangan lupa berdoa. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Anak-anak SDN 003 Samarinda Utara, baru saja kita memperingati Hari Kemerdekaan negara kita, Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bapak Proklamator Insinyur Soekarno didampingi Bapak Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Ayo kita simak rekamannya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Agar lebih memahami mengenai peristiwa proklamasi, mari kita membaca teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ada di halaman 2 buku tematik kalian. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Cibangsaan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Anak-anak, setelah kita membaca teks judul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kita akan membuat peta pikiran dari teks tersebut dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Jadi akronimnya ditulis adik Simba. Huruf A untuk singkatan kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa. D untuk kata tanya di mana. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat.
Huruf K untuk kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Si untuk kata tanya siapa. Kata tanya siapa untuk menanyakan pelaku atau seseorang. M untuk kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Ba untuk kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan cara atau proses. Berikut Bapak berikan contoh untuk kata tanya siapa. Misalnya, siapa tokoh yang berperan mengetik teks proklamasi? Nah, jawabannya kalian bisa lihat di teks. Tokoh mengetik teks proklamasi adalah Sayuti Melik. Nah, sekarang coba kalian kerjakan tugas berikut yang juga ada di buku tema kalian halaman 3, yaitu mengisi peta pikiran berikut sesuai teks yang tadi kita baca bersama. Atau tunggu tugas dari wali kelas kalian masing-masing bila wali kelas kalian memberikan tugas yang berbeda. Anak-anak, siswa kelas 6 SD 003 Samarinda Utara, perbedaan daerah, agama, budaya, suku bangsa, bahkan pikiran dan pendapat bukanlah penghalang bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, untuk bersatu. Perbedaan pendapat menjelang proklamasi pernah terjadi. Namun akhirnya para pendiri negara lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan. Tidak ada cara lain selain menjalin persatuan dan kesatuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Berikut adalah makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Dan yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Anak-anak, coba buka buku kalian, buku tema 2, halaman 5, dan bacalah teks mengenai bunga teratai. Bunga teratai. Bunga teratai adalah salah satu tanaman yang hidup di air atau tumbuhan air. Teratai memiliki daun yang lebar yang terapung di permukaan air. Daun teratai memiliki stomata di atas permukaan daun karena di bawahnya itu adalah air. Sedangkan biasanya tumbuhan yang biasa di darat, stomata berada di bawah permukaan daun. Oh ya, stomata adalah alat pernapasan pada tumbuhan. Stomata pada daun teratai digunakan untuk mengeluarkan uap air ke udara. Penggunaan daun teratai yang lebar bertujuan untuk mempercepat penguapan. Akar teratai terbenam dalam lumpur atau terapung di badan air. Bunga teratai memiliki bentuk seperti cawan dan biasanya berwarna putih, kuning, atau merah muda. Teratai memiliki batang yang berongga. Rongga-rongga ini digunakan sebagai jalan udara. Teratai tetap dapat bernapas meskipun berada di dalam air. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya, kembali kepada kebijakan wali kelas kalian masing-masing. Wassalamualaikum.